semua anak-anak, Shalom. Apa kabar semua? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini saya akan membawa anak-anak untuk berdoa dalam doa permulaan. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata dan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami. Sehingga pada pagi hari ini kami sekali lagi menjalani ibadah kelas sekolah minggu online, lagi memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah kelas online ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Kami serahkan ibadah ini ke dalam kuasa-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan percobaan-Ku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, bangsaku memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untukku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku, pemukul hidupku. Mari kita lipat tangan, kita tunduk kepala, dan kita tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan sekali lagi kami berkesempatan untuk memberi uang persembahan ini kepada Engkau. Berkatilah Tuhan, supaya bukan hanya barang dan uang yang harus kami berikan, bahkan tubuh jiwa raga kami seluruhnya menghormati-Mu. Mari kita sama-sama lepaskan doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Shalom semuanya, selamat hari Ahad
Daripada saya, Cikgu Jun. Baiklah, sebelum kita memulakan cerita Alkitab, mari kita mencuci tangan, tutup mata, dan saya pimpin semua dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami serahkan masa dan ruang ini di dalam kuasa-Mu. Mohon Tuhan jamahan kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami, anak-anak, dan siapa saja yang menonton, mendengar video cerita Alkitab ini, agar kami dapat menerima dan mengerti akan firman-Mu ini. Seterusnya kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Ya, anak-anak, tajuk cerita Alkitab kita hari ini ialah Anak yang Hilang. Dan anak-anak bolehlah merujuk di dalam Alkitab Perjanjian Baru, Lukas bab 15 ayat 11 hingga 24. Coba angkat tangan siapa yang mempunyai ibu dan bapa. Dan coba turun tangan siapa yang tidak sayang ibu dan bapa. Tentu semua adik-adik sayang akan ibu, bapa. Betulkah tidak? Betul kan? Tapi adakah ibu bapa kita sayang dengan kita? Ya, anak-anak, jangan diragu. Contohnya, ibu bapa kita bekerja keras untuk mencari dan membeli makanan, juga membeli pakaian, kelengkapan rumah, dan untuk belanja sekolah anak-anak semua. Ya, dan jika anak-anak mereka hilang atau sesat, maka mereka akan sangat risau dan mencari sehingga menjumpai semula anak mereka. Bila anak mereka ditemui, mereka pasti gembira. Malahan ada yang sampai berpesta. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mendengar cerita seorang bapak yang kehilangan seorang anaknya. Kemudian, ikuti cerita seterusnya. Pada suatu hari, Yesus bercerita kepada orang ramai kisah mengenai satu orang kaya. Dia mempunyai rumah yang cantik. Dia juga mempunyai ramai pekerja. Ada yang memasak dan ada yang membersihkan rumah. Yang lain membersihkan taman dan bekerja di ladang. Orang kaya ini mempunyai 2 orang anak lelaki. Dia sangat mengasihi anak-anaknya. Apa yang dia miliki akan diserahkan kepada anak-anaknya kelak. Tetapi anak yang bungsu tidak mahu menunggu lama. Nah, dia tidak sabar, anak-anak. Suatu hari, dia bertanya kepada bapaknya, "Bapak, berikan kepadaku bahagian hartaku sekarang." "Untuk apa?" tanya bapaknya. "Bukankah kamu mempunyai semua yang ada di rumah ini?" "Aku tidak mahu tinggal di rumah ini dengan lama. Aku mahu pergi jauh dan melakukan apa yang aku suka." Si bapak menjadi sangat sedih karena anaknya mahu meninggalkan dia. Tetapi dia melakukan apa yang diminta oleh anaknya. Dia membahagikan tanahnya dan harta-hartanya. Setengah diberikan kepada anak bungsu dan setengah lagi untuk abang atau anak sulungnya. Anak yang bungsu begitu gembira. Lalu dia menjual segala harta bahagiannya dan ia mendapat uang yang banyak. Dan kemudian ia meninggalkan bapaknya yang mengasihi dia. Apa perasaan bapak si bungsu itu, anak-anak? Bapak si bungsu berasa sangat sedih, tetapi anaknya sangat gembira. Uang banyak di dalam poketnya. Si bungsu itu pun berjalanlah. Dia merantau jauh meninggalkan rumah. Dan tibalah dia di sebuah bandar. Di sana dia menggunakan semua uangnya. Dia membeli pakaian yang cantik dan makan makanan yang mahal. Banyak orang yang mahu menjadi kawannya karena dia mempunyai banyak uang. Setiap hari, si bungsu dengan kawan-kawan baharunya itu bersukaria. Dia tidak perlu bekerja karena dia ada uang yang banyak. Tetapi anak-anak, selepas beberapa waktu, uangnya menjadi sedikit, tinggal sedikit, dan akhirnya semua uang miliknya habis. Kawan-kawannya pun meninggalkan dia karena dia tidak mampu lagi untuk mengajak mereka berpesta dan bersuka-suka.
anak bungsu itu terpaksa menjual pakaiannya. Aduh, pakaiannya yang cantik dijual untuk mendapatkan uang, anak-anak. Kemudian dia menjual pula kasutnya. Nah, semua pakaian yang di badannya dijual untuk mendapatkan makanan. Pada masa itu, musim kemarau melanda negeri itu. Berlakulah kebuluran di mana-mana. Kebuluran ini bermaksud musim lapar sebab tiada makanan. Tanaman tidak menjadi. Dia tidak tahu apa yang dia perlu buat. Nah, anak bungsu ini pun bertambah risau. Aku sangat lapar. Apa yang harus aku buat? Dia berkata kepada dirinya sendiri. Anak bungsu itu pergi kepada seorang petani. Petani itu menerima dia bekerja di ladang menjaga babi ternakannya. Anak-anak, hewan apa? Ya, babi. Jadi si bungsu mulalah bekerja sebagai penjaga si babi di kandang babi. Babi itu sangat kotor dan berbau busuk, juga membuat bunyi yang bising. Dia terpaksa memberi mereka makanan setiap hari. Dia melihat babi-babi itu makan dengan lahapnya. Dia pun merasa sangat lapar, sehingga teringin mengikut babi-babi itu makan. Lalu dia pun tanpa buang masa terus join babi-babi tersebut makan makanan babi. Anak-anak, jangan ikut ini ya. Lalu dia teringat kepada bapaknya, kepada rumahnya yang cantik dan bersih, serta semua makanan yang sedap di rumah bapaknya. Dia mulai menangis. Dia berkata, di rumah bapakku, semua pekerja makan makanan yang sedap. Aku pula sendirian di sini kelaparan. Dia menyesal karena meninggalkan rumah, anak-anak. Tetapi, bolehkah dia kembali ke rumahnya? Dia kini menjadi kurus, kotor, dan berbau. Adakah bapaknya akan menerima dia jika dia kembali ke rumah? Tetapi, jika dia tidak kembali, dia akan mati kelaparan. Akhirnya, anak bungsu mendapat keputusan. Aku akan kembali ke rumah dan memberitahu bapak yang aku telah berdosa. Aku tidak layak menjadi anaknya lagi. Jadi, aku akan bertanya sama ada aku boleh menjadi pekerjanya. Atau sebaliknya, kata si anak bungsu di dalam hati. Lalu, tanpa membuang masa, dia pun meninggalkan kandang babi tempat dia kerja. Dia berjalan menuju ke rumah bapaknya. Tetapi dia terpaksa berjalan perlahan dan selalu berhenti-henti. Kenapa anak-anak? Ya, sebab dia letih dan lapar, perutnya kosong. Namun, dia meneruskan juga perjalanannya. Akhirnya, rumah bapakku yang besar dan cantik. Anak bungsu itu kagum melihat rumah bapaknya. Apabila bapak si anak bungsu itu melihat anaknya, dia menjadi kasihan. Lalu, dia berlari dengan cepat untuk menyambut kedatangan anaknya. Lalu, dia memeluk dan mencium anaknya, walaupun anaknya itu kotor dan berbau. Anaknya berkata, "Bapa, aku telah berdosa terhadap Engkau dan Allah. Aku tidak layak menjadi anakmu lagi." Tetapi si bapak membawa anaknya ke dalam rumah dan memberitahu para pekerjanya, "Cepat, bawa pakaian yang terbaik dan beri kepada anakku ini. Letakkanlah cincin di jarinya dan sepatu di kakinya." Sepatu itu maksudnya kasut yang cantik, anak-anak. Kepada pekerja yang lain dia berkata, "Pergi, dapatkan anak lembu yang gemuk dan sembelihlah. Kita akan mengadakan pesta malam ini karena anakku yang hilang kini telah kembali." Si bapak betul-betul gembira dengan kepulangan anaknya si bungsu, kan anak-anak? Ya, walaupun anaknya itu mengecewakannya, tetapi dia menyambut kepulangan anaknya dengan penuh gembira. Kemudian anak-anak, pada malam itu mereka berpesta di rumah bapak tersebut. Si orang kaya yang mempunyai 2 orang anak lelaki. Sekian. Nah, bapak dan anak di dalam perumpamaan ini menggambarkan hubungan di antara Allah dan manusia. Kadang-kadang kita anak-anak tidak taat, tidak patuh, menyakiti hati ibu bapa kita, memberontak dan melakukan perkara yang dilarang. Melalui pelajaran ini, kanak-kanak akan memahami bahwa Allah mengasihi kita, walaupun kita nakal atau jahat. Namun, kita boleh meminta maaf, mengaku kesilapan kita, dan kembali kepada Bapa yang di surga, dan Tuhan pasti mengampuni.
Menerusi cerita Alkitab pada minggu ini, kita memahami besarnya kasih Bapa di surga yang sedia untuk menerima dan mengampuni kita. Kita juga harus punya sikap percaya bahwa Bapa akan menerima kita, tidak kira apapun yang akan berlaku. Dan tindakan yang perlu kita buat ialah kita hendaklah sentiasa mahu berdoa kepada Tuhan, mengaku kesalahan, dan meminta pengampunan darinya dengan sepenuh hati. Tuhan memberkati. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, yang tak pernah meninggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Shalom. Yohanes 16 ayat 27, Yesus berkata, "Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah." Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya.
Sebelum sebenarnya dan Tuhan sudah selesai persoalan karena sudah dulu mari sebelum doa Tuhan Yesus yang berada di dalam surga terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang anak-anak sudah Tuhan Tuhan Yesus terima kasih atas anugerah kasih-Mu dari dulu, kini, dan selamanya. Amin. Tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas